Selamat pagi, Bapak Dr. Sparta, Bapak Ibu dan rekan-rekan dan para pemirsa sekalian. Selamat pagi. Kami pada kesempatan ini dari kelompok 2, program studi MM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBS akan membawakan topik tentang risiko pasar dalam rangka mata kuliah Strategic Risk Management dan IRM yang diampu oleh dosen Dr. Sparta. Kelompok kami terdiri dari 8 orang. Yang pertama, kami perkenalkan Bapak Martin Petrus Lalementik. Selamat pagi, Dr. Sparta. Kedua, Bapak Iketut Pasek Swastika. Selamat pagi, Pak. Ketiga, Bapak Daniel Armagatli. Selamat pagi, Pak Sparta. Selamat pagi, teman-teman semua. Kelima, Bapak Heri Suprastio. Selamat pagi Pak Sparta, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Keenam, Ibu Purwandari. Selamat pagi Pak Dr. Sparta, Bapak Ibu sekalian. Ketujuh, Ibu Dewi Ana Hapsari. Selamat pagi Dr. Sparta dan rekan-rekan sekalian. Yang terakhir, Bapak Doni S. Manurung. Selamat pagi Dr. Sparta dan teman-teman sekalian. Dan saya sendiri Konstantinus Estarung. Baik, kita akan memulai pembahasan kita tentang topik yang akan dibicarakan, yaitu risiko pasar. Adapun agenda yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini adalah yang pertama, definisi atau pengertian risiko pasar, berikutnya manajemen risiko pasar, terus manfaat pengukuran risiko pasar, model risiko pasar, dan terakhir nanti summary. Yang pertama tentang risiko pasar. Risiko yang terkait dengan ketidakpastian pendapatan lembaga keuangan pada portofolio perdagangannya yang disebabkan oleh perubahan, terutama perubahan yang ekstrim dalam kondisi pasar seperti perubahan harga aset, perubahan suku bunga, volatilitas pasar, dan likuiditas pasar. Ada beberapa ciri yang dapat kami sampaikan mengenai risiko pasar. Yang pertama, risiko pasar itu tidak dapat diprediksi. Kemudian risiko pasar itu mempengaruhi berbagai macam aset. Yang dimaksud, ya aset itu termasuk saham, obligasi, komoditas, mata uang, dan real estate. Dan risiko-risiko ini juga dapat berdampak pada sektor dan industri yang berbeda, secara berbeda pula, sehingga diversifikasi di berbagai kelas aset dan industri menjadi penting. Ciri yang ketiga, risiko pasar adalah salah satu jenis risiko sistematis. Risiko pasar disebut sistematis, berarti risiko ini mempengaruhi seluruh pasar atau segmen pasar tertentu. Dan risiko sistematis tidak dapat didiversifikasi melalui distribusi aset. Ciri berikutnya adalah risiko pasar dapat menyebabkan kerugian signifikan. Kerugian signifikan yang dimaksud ini adalah kerugian signifikan bagi investor, terutama jika mereka banyak berinvestasi pada aset atau sektor tertentu. Namun risiko dan imbal hasil saling berkaitan dan investasi dengan risiko lebih tinggi seringkali memiliki potensi imbal hasil yang lebih tinggi pula. Ada beberapa risiko lain yang mempengaruhi risiko pasar. Yang pertama, risiko suku bunga. Kemudian risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko nilai mata uang asing. Sedikit saya jelaskan beberapa contoh ya risiko pasar. Pertama itu risiko ekonomi. Risiko ekonomi itu mengacu kepada risiko perubahan kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan PDB, inflasi atau suku bunga yang akan mempengaruhi nilai investasi. Misalnya perlambatan pertumbuhan
ekonomi dapat menyebabkan penurunan laba dan penurunan harga saham. Kemudian risiko politik, ya salah satu contoh risiko pasar. Risiko politik mengacu pada risiko perubahan kebijakan pemerintah, ketidakstabilan politik atau peristiwa geopolitik yang akan mempengaruhi nilai investasi. Lalu risiko suku bunga. Risiko suku bunga mengacu pada risiko bahwa perubahan suku bunga akan mempengaruhi nilai investasi pendapatan tetap seperti obligasi. Ketika suku bunga naik, maka nilai obligasi yang ada bisa turun. Karena obligasi baru menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. Kemudian risiko mata uang. Ini maksudnya mengacu pada risiko bahwa perubahan nilai tukar mata uang asing akan mempengaruhi nilai investasi dalam mata uang asing. Misalnya fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi laba perusahaan multinasional. Itu contoh-contoh dari risiko pasar. Risiko pasar merupakan inti dari banyak kerugian yang terkait dengan krisis keuangan. Nah, pada akhir tahun 2006, baru pertama tahun 2007, harga rumah anjlok dan gagal bayar oleh peminjam hipotek subprime mulai mempengaruhi industri pinjaman hipotek secara keseluruhan. Kemudian pada tahun 2007 pernah terjadi ada dua dana lindung nilai, Bear Stearns, mengalami kerugian besar terkait risiko pasar atas investasi di pasar hipotek subprime juga. Mengenai terkait dengan regulasi global, sekarang ini semakin menekankan pentingnya penerapan enterprise risk management. Nah, kita contoh untuk sektor perbankan ada namanya Basel III. Kemudian untuk industri asuransi kita kenal dengan Solvency II. Nah, untuk di Indonesia, penerapan manajemen risiko perusahaan itu diatur oleh regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Nah, perhatian khusus dari regulator kepada lembaga keuangan ini mempunyai peran khusus karena sebagai perantara keuangan finansial untuk berbagai kepentingan kegiatan usaha. Di samping peran khusus lembaga keuangan tersebut, lembaga keuangan juga mempunyai fungsi khusus sebagai penghimpun dana masyarakat. Nah, itu sebabnya regulator menaruh perhatian khusus kepada lembaga keuangan. Nah, di sisi lain, peran dan fungsi khusus dari lembaga keuangan tersebut menghadapi berbagai risiko perusahaan, di mana salah satunya dan yang terpenting adalah risiko pasar. Secara konseptual, portofolio perdagangan lembaga keuangan dapat dibedakan dari portofolio investasinya berdasarkan jangka waktu dan likuiditas. Untuk pendapatan dari aktivitas perdagangan semakin mengaktifkan pendapatan dari aktivitas lembaga keuangan tradisional berupa penerimaan simpanan dan pinjaman. Ketidakpastian pendapatan yang dihasilkan atau risiko pasar dapat diukur dalam jangka waktu sesingkat 1 hari atau selama 1 tahun. Sementara regulator bank biasanya memandang aset yang dapat diperdagangkan sebagai aset yang disimpan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan lembaga keuangan swasta memiliki pandangan jangka pendek. Secara khusus, lembaga keuangan khawatir tentang fluktuasi nilai atau value at risk yang terjadi pada akun aset dan liabilitas yang diperdagangkan dalam jangka pendek atau yang disebut dengan daily earnings at risk atau DER. Nanti akan dibahas oleh teman-teman lain. Nah, hal ini menjadi perhatian utama manajer lembaga keuangan, terutama yang akan mengancam solvency margin mereka. Nah, kondisi ini menimbulkan market risk bagi lembaga keuangan.
Market risk atau value at risk adalah risiko yang terkait dengan ketidakpastian earning lembaga keuangan dari perdagangan portofolio yang disebabkan oleh perubahan kondisi pasar seperti harga aset, suku bunga, market volatility, dan market liquidity. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bapak Martin Petrus Lamenti. Terima kasih, Pak Konstantinus Tarung. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko pasar. Di mana manajemen risiko pasar JP Morgan Case adalah fungsi manajemen risiko independen yang mengidentifikasi dan memantau risiko pasar di seluruh perusahaan dan mendefinisikan kebijakan dan prosedur risiko pasar. Risiko pasar bertanggung jawab atas fungsi-fungsi berikut: pembentukan kerangka kebijakan risiko pasar, pengukuran independen, pemantauan dan pengendalian lini bisnis dan risiko pasar di seluruh perusahaan, definisi dan persetujuan dan pemantauan batasan dan kinerja pengujian stres dan penilaian risiko kualitatif. Manajemen risiko pasar, alat yang digunakan untuk mengukur risiko. Karena tidak ada ukuran tunggal yang dapat mencerminkan semua aspek risiko, perusahaan menggunakan berbagai metrik, baik statistik maupun non-statistik, termasuk VAR, value at risk, pengujian stres nilai ekonomi, ukuran risiko non-statistik, nasihat kerugian, penarikan laba rugi, laba yang berisiko. Manfaat pengukuran risiko pasar termasuk menyediakan informasi kepada manajemen mengenai tingkat paparan risiko pasar, batasan. Alat yang digunakan untuk mengukur risiko, karena tidak ada ukuran tunggal yang dapat mencerminkan semua aspek risiko, perusahaan menggunakan berbagai metrik, baik statistik maupun non-statistik, termasuk VAR atau value at risk, pengujian stres nilai ekonomi, ukuran risiko non-statistik, nasihat kerugian, penarikan laba rugi, laba yang berisiko. Alat yang digunakan untuk mengukur risiko JP Morgan yaitu nilai yang berisiko, pengujian ulang VAR, pengukuran risiko non-statistik, economic value stress testing, non-statistical risk measures, loss efficiencies, and profit and loss drawdowns, and earning at risk. Manfaat pengukuran risiko. Yang pertama adalah informasi manajemen, di mana memberikan informasi kepada manajemen senior tentang risiko yang dihadapi oleh para pedagang dana investasi yang disebut dengan MRM, Market Risk Measurement. Manajemen kemudian dapat membandingkan risiko ini dengan sumber daya modal dana investasi. Kemudian yang kedua, menetapkan batasan, di mana market risk measurement mempertimbangkan risiko pasar dari portofolio pedagang yang akan mengarah pada penetapan batas posisi yang logis secara ekonomi, sumber daya modal, dana investasi. Tiga adalah alokasi sumber daya, di mana MRM melibatkan perbandingan pengembalian terhadap risiko pasar di berbagai area perdagangan yang memungkinkan identifikasi area dengan potensi pengembalian per unit risiko terbesar di mana lebih banyak modal dan sumber daya dapat diarahkan. Yang keempat adalah evaluasi kinerja, di mana market risk measurement mempertimbangkan rasio risiko imbal hasil dari perdagangan
yang dapat memungkinkan diterapkan sistem bonus atau kompensasi yang lebih rasional. Artinya para pedagang dengan imbal hasil tertinggi mungkin adalah mereka yang telah mengambil risiko terbesar. Tidak jelas apakah mereka harus menerima kompensasi yang lebih tinggi daripada pedagang dengan imbal hasil yang lebih rendah dan paparan risiko yang lebih rendah. Yang kelima adalah peraturan. Dengan Bank for International Settlements dan Federal Reserve yang saat ini mengatur risiko pasar, melalui persyaratan modal, tolak ukur sektor swasta menjadi penting, karena ada kemungkinan regulator akan melebih-lebihkan beberapa risiko. Market risk measurement yang dilakukan oleh F1 dapat digunakan untuk menunjukkan. Yang kelima mengenai peraturan. Dengan Bank for International Settlement and Federal Reserve yang saat ini mengatur risiko pasar melalui persyaratan modal, tolak ukur sektor swasta menjadi penting karena ada kemungkinan regulator akan melebih-lebihkan beberapa risiko. Market risk measurement yang dilakukan oleh F1 dapat digunakan untuk menunjukkan potensi salah alokasi sumber daya sebagai akibat dari regulasi kehati-hatian. Akibatnya dalam kasus tertentu, regulator mengizinkan bank untuk menggunakan model mereka sendiri atau internal untuk menghitung persyaratan modal mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Saudara Dewiana Hapsari. Ya, terima kasih Bapak Martin Lamentik. Kemudian saya akan lanjutkan pada model resiko pasar. Bank komersial besar, bank investasi, perusahaan asuransi, dan reksadana semuanya telah mengembangkan model resiko pasar. Dalam pengembangan model ini, 4 pendekatan utama telah diikuti, yaitu pertama risk metric or the variance dan covariance approach, kemudian kedua historic or back simulation, kemudian Monte Carlo simulation, dan selanjutnya adalah expected shortfall. Yang pertama akan kami bahas mengenai risk metric or the variance covariance approach. JP Morgan pertama kali mengembangkan risk metric pada tahun 1994, berkonsentrasi pada pengukuran exposure resiko pasar dari lembaga keuangan utama setiap hari menggunakan pendekatan risk metric. Market risk atau estimasi kemungkinan kerugian karena kondisi yang berlawanan. Market risk diukur dengan daily earning at risk dari lembaga keuangan atau biasanya disebut juga dengan DIR. DIR ini terdiri dari 3 komponen, yaitu market value of the position, price sensitivity of the position, dan potential adverse move in yield. Dengan kata lain, DIR adalah sama dengan market value of the position dikali price volatility. Nah, price volatility ini adalah diambil dari tadi, yaitu price sensitivity of the position dikalikan potential adverse move in yield. Sebagai contohnya begini, suatu lembaga keuangan mempunyai zero coupon bond dengan posisi market value seharga $1 juta. Masa jatuh temponya 7 tahun dengan harga pasar yaitu 1.631.483.
Yield hari ini untuk obligasi tersebut adalah 7,243% per annum. Dolar market value of position-nya sama dengan 1 juta dolar. Manajer lembaga keuangan ingin mengetahui potensi exposure yang dihadapi oleh lembaga keuangan jika suku bunga berubah akibat kondisi pasar yang kurang baik pada hari esoknya. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Besarnya kerugian yang akan dialami oleh lembaga keuangan disebabkan atau tergantung pada volatilitas harga obligasi. Jadi, daily price volatility-nya sama dengan price sensitivity to small change in yield dikali adverse daily yield move. Sama dengan modified duration dikalikan adverse daily yield move. Modified duration untuk obligasi ini adalah modified dengan rumus D dibagi R plus 1 sama dengan 7 dibagi 1,07243 sama dengan 6,527. Mengingat bahwa hasil dari obligasi tersebut adalah R, yaitu 7,243%, untuk memperkirakan hasil volatilitas harga, kalikan modified duration obligasi dengan pergerakan imbal hasil harian yang diharapkan. Yaitu contohnya dengan perhitungan sebagai berikut. Price volatility, modified duration dikali potensial adverse move in yield. Jadi 6,527 dikali 0,00233 menghasilkan angka yaitu 0,01521 atau 1,521%. Ini merupakan asumsi standar deviation perubahan yield harian yang sama dengan 23,3 base point atau 0,00233. Maka didapatlah angka DIR-nya yaitu dollar market value of position dikalikan price volatility, yaitu 1 juta dolar dikalikan 0,01521 sama dengan 15.210. Artinya, potensi kerugian harian dalam pendapatan pada posisi 1 juta adalah 15.210 jika dalam satu hari itu buruk dari satu hari berikutnya. Berikut masih di model resiko pasar ini. Kalau dilihat dari grafiknya yaitu gambar adverse rate move, yaitu 7-year rate, hanya ada satu kemungkinan bahwa suku bunga 7 tahun akan naik sebesar lebih dari 23,3 base point per harinya. Nah, asumsinya adalah bahwa volatilitas harian bersifat konstan dan tidak ada autokorelasi dalam guncangan imbal hasil merupakan asumsi yang kuat. 90% area dengan asumsi distribusi normal diperoleh antara kurang lebih 2,33 dikali standar deviasi dari mean atau sama dengan 23,3 basis point. Dengan asumsi standar deviasinya adalah 10 base point. Dari mean-nya di mana 23,3 base point yaitu sama dengan 0,0233. Lalu jika lembaga keuangan ingin menghitung potensi kerugian selama 2 hari, 3 hari, dan selebihnya disebut juga dengan N hari, maka N hari value at risk adalah sebagai berikut. Value at risk itu sama dengan DIR dikalikan akar dari N. Maka jika contohnya adalah mau yang dicari adalah 5 hari, jika N-nya 5 hari, maka 5 hari value at risk sama dengan DIR dikalikan akar 5. 5 hari yaitu tadi sesuai dengan perhitungan sebelumnya adalah dalam satu hari adalah 15.210, maka tinggal dikalikan 15.210 dikalikan akar 5 yang kita dapati adalah 34,11 dolar. Nah, kemudian jika kita ingin menghitungnya menjadi 10 hari, N-nya adalah 10 hari, maka 10 hari value at risk adalah 15 dolar, 15.210 dolar dikalikan akar 10 yaitu 48.098 dolar untuk kondisi 10 hari. Oke. Untuk selanjutnya
akan dilanjutkan oleh Bapak Heri Suprastio. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih Ibu Dewiana Hapsari. Kalau tadi diberikan contoh untuk risk metric terkait dengan obligasi dari lembaga keuangan, sekarang kami coba berikan contoh untuk devisa atau mata uang asing atau foreign exchange untuk lembaga keuangan. Karena di samping obligasi, memang lembaga keuangan besar juga rata-rata aktif dalam berdagang untuk valuta asing atau foreign exchange ya. Berikut mungkin contohnya ya, misalkan lembaga keuangan memiliki posisi perdagangan 800.000 euro dalam euro spot pada penutupan perdagangan hari tertentu, lembaga keuangan ingin menghitung pendapatan harian yang berisiko dari posisi ini, yaitu paparan risiko pada posisi ini di hari berikutnya ya menjadi hari yang terburuk, mungkin biasanya dari 100 hari ya di pasar falas sehubungan dengan nilai euro terhadap dolar. Langkah pertama yang akan diambil adalah dengan menghitung nilai dolar dari posisi tersebut, yaitu dollar equivalent value of position sama dengan FX position, yaitu foreign exchange position, dikalikan dengan USD per unit of foreign currency. Jadi misalnya untuk menyederhanakannya, nilai tukar adalah 0,8 euro dibagi 1 USD atau sama dengan 1,25 dolar dibagi dengan 1 euro pada penutupan harian, maka dollar value acquisition 800.000 dikalikan dengan 1,25 dolar dibagi euro itu sama dengan 1 juta euro. 1 juta USD ya. Itu sebagai dasar perhitungan awalnya. Untuk berdasarkan persyaratan market risk, capital base, Bank for International Settlement, periode kepemilikan biasanya itu dihitung selama 10 hari ya, atau N sampai dengan 10. Sebagai asumsi untuk mengukur paparan risiko sehingga mencukupi waktunya ya. Dengan nilai pasar awal obligasi tanpa kupon periode 7 tahun itu 1 juta USD atau 1.631.483 dibagi 1,07243 pangkat 7. Jadi 0,7243 itu adalah contoh bunga rate yang diberikan di periode di contoh slide sebelumnya ya yang disampaikan oleh Ibu Dewi tadi. Jadi efek kerugian pada setiap 1 dolar nilai pasar yang diinvestasikan dalam obligasi akibat kenaikan suku bunga sebesar 1 basis poin adalah 7,243%. Itu menjadi 7,253%. Itu sama dengan 0,00065,277 ya. Jadi pergerakan suku bunga yang merugikan mencapai 23,3 basis poin. Ya. Jadi dari sini bisa kita hitung year-nya adalah 1 juta dikalikan 0,00065,277 dikali 23,3 basis poin tadi sama dengan 15.210 USD. Misalkan ya dengan melihat kembali nilai tukar euro dibandingkan dolar selama setahun terakhir, kita menemukan bahwa volatilitas atau deviasi standar biasanya diukur dengan sigma ya. Dari perubahan persentase harian dalam nilai tukar spot adalah 56,5 basis poin, maka dihitung volatilitas forex exchange-nya adalah efek volatility sama dengan 2,33 dikali 56,5 basis poin itu adalah 131.645 basis poin. Jadi dengan kata lain ya selama setahun terakhir euro mengalami penurunan nilai terhadap dolar sebesar 131.645 basis poin dalam 1% dari waktu. Jadi akibatnya adalah year-nya dollar value acquisition dikalikan efek volatility 1 juta dikalikan 0,0131645 ketemu di angka 13.164 dolar. Ini adalah potensi paparan pendapatan harian terhadap perubahan nilai tukar euro terhadap dolar yang merugikan bagi lembaga keuangan dari kepemilikan tadi sebagai contoh di atas adalah mata uang spot sebesar 800.000 euro.
Jadi kemungkinan kerugiannya sebesar itu. Untuk berikutnya, sebagai contoh, setelah kita berikan contoh di obligasi, kita berikan contoh di mata uang asing, foreign exchange, kita berikutnya sudah berikan contoh untuk risk metricnya di dalam ekuitas ya. Jadi ekuitas ini adalah nilai bersih dari aset perusahaan setelah dikurangin kewajiban hutang ya. Dengan kata lain, ekuitas adalah jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham jika seluruh aset perusahaan dicairkan dan semua hutang sudah dibayar. Jadi di sini banyak lembaga keuangan besar juga mengambil posisi saham ya untuk perdagangan cara dia mengambil profit ya dari perusahaan ya. Seperti yang diketahui dari Capital Asset Pricing Model CAPM, ada dua jenis risiko terhadap posisi ekuitas dalam saham individu ya. Di sini kedua hal itu adalah risiko sistematis dan non sistematis. Tadi mungkin sempat disinggung di depan juga oleh Pak Konstan ya terkait dengan risiko sistematis. Jadi risiko sistematis yang dimaksud adalah pergerakan bersama saham tersebut dengan portofolio pasar yang tercermin dari portofolio saham tersebut ya. Dan sedangkan risiko tidak sistematis adalah bersifat spesifik terhadap perusahaan itu sendiri. Jadi yang tidak spesifik terhadap perusahaan itu sendiri biasanya itu terkait dengan faktor-faktor yang internal perusahaan ya. Biasanya terkait dengan kinerja manajemen, terkait dengan pemogokan pekerja, penarikan produk, pokoknya terkait dengan internal perusahaan ya. Ini sebagai contoh untuk perhitungannya, untuk lembaga keuangan memegang posisi perdagangan senilai 1 juta dalam saham yang mencerminkan indeks pasar saham AS. Misalnya ini kalau sesuai dengan di buku ini Wilshire ya 5.000, maka beta sama dengan 1 dan DER, daily earning at risk untuk ekuitas adalah DER sama dengan dollar market value of position dikali stock market return volatility, yaitu 1 juta dikalikan dengan 2,33 sigma M. Sigma M ini volatility di marketnya ya. Ini 2,33 adalah standar deviasi rata-ratanya. Jadi jika selama setahun terakhir sigma M dari pengembalian harian indeks pasar saham adalah 200 basis poin, maka 2,33 sigma M adalah 466 basis poin. Yaitu perubahan atau penurunan yang merugikan dalam pengembalian harian di pasar saham hanya melampaui 466 basis poin dalam 1% waktu dalam kasus ini. Jadi tadi sebagai contoh untuk beta itu adalah mengukur sensitivitas return dari aset terhadap return pasar. Semakin tinggi beta, semakin besar reaksi aset terhadap perubahan pasar. Jadi misalnya betanya 1,5, maka ketika pasar naik 1%, aset akan naik menjadi 1,5% dan sebaliknya. Adapun untuk sigma MT pangkat 2 tadi, market return varian adalah varian return pasar. Biasanya terkait dengan indeks yang mempresentasikan risiko sistematis tadi ya. Dan untuk yang risiko non sistematis itu beta 1 pangkat 2 kali sigma MT pangkat 2 sih. Itu systematic risk ya. Adalah bagian total risiko yang tidak bisa didiversifikasikan. Ini adalah risiko yang berasal dari faktor pasar ya secara keseluruhan. Seperti yang tadi mungkin dijelaskan sama Pak Konstan di awal tadi, seperti risiko suku bunga, inflasi, krisis global, dan lain-lain ya. Adapun untuk unsystematic risk, itu adalah sigma EI2, itu error, itu adalah saham itu sendiri, yaitu disebut residual risk atau idiosyncratic risk ya. Agak sulit bacanya ya. Ini adalah bagian dari risiko yang khusus terkait dengan perusahaan itu sendiri yang tadi sempat saya jelaskan adalah terkait dengan kinerja manajemen, pemogokan pekerja, penarikan produk, dan lain-lainnya ya. Risiko ini bisa dikurangi sih dengan diversifikasi ya. Jadi untuk selanjutnya, apabila kita menghitung defisit rata-rata 2,33 dengan 200 basis point, tadi akan ada ketemu di angka 46,6 USD ya. Artinya lembaga keuangan berisiko kehilangan pendapatan 46.600 jika pengembalian pasar saham yang merugikan terwujud di keesokan harinya.
Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan contoh untuk aset, untuk falas, foreign exchange, dan ekuitas sebagai contoh dari risk metric. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Doni. Silakan. Oke, terima kasih kepada Bapak Heri untuk penjelasannya. Dari model risiko pasar ada lagi untuk model namanya DIR secara agregat dalam portofolio. Model ini adalah tidak dapat dilakukan hanya dengan menjumlahkan DIR, daily at risk, individu untuk memperoleh DIR agregat dari exposure individu. Kita juga membutuhkan waktu matriks korelasi atau correlation matrix, di mana berdasarkan dari data-data sebelumnya telah dijelaskan teman-teman saya Bu Dewi sama Pak Heri, DIR individual adalah ini terbagi atas tiga, yaitu pertama obligasi 7 tahun tanpa kupon dengan nilai 15.210 dolar. Yang kedua Euro Spot dengan nominal 13.164 dolar. Ekuitas Amerika Serikat sama dengan 46.600 dolar. Bila LK, lembaga keuangan, ingin menghitung risiko agregat dari seluruh posisi perdagangan, untuk menghitung yang ini, tidak bisa kita jumlahkan langsung ketiga tersebut, di mana dia itu kayak seperti 15.210 dolar, ditambah 13.164 dolar, ditambah 46.600 dolar, itu hasilnya 74.974 dolar, itu tidak boleh. Karena itu dapat menyebabkan mengabaikan tingkat kovariansi atau korelasi yang saling mengimbangi di antara posisi perdagangan, pendapatan tetap, valuta asing, dan ekuitas. Oke, dengan menggunakan matriks korelasi ini bersama dengan masing-masing daily at, daily earning at risk dari aset individual, kita dapat menghitung risiko atau deviasi standar dari keseluruhan portofolio perdagangan tiga aset tersebut sebagai berikut. Kita bisa lihat ini rumusnya, agak cukup ribet dan banyak, di mana DIR portofolio sama dengan DIR Z pangkat 2 ditambah DIR Euro pangkat 2 ditambah DIR US pangkat 2 ditambah 2 dikali row row Z dan Euro dikali DIR Z dikali DIR Euro ditambah 2 dikali Euro row-nya Z dikali US dikali DIR-nya Z dikali DIR US ditambah 2 dikali row US dan Euro dikali DIR US dikali DIR Euro dipangkatkan setengah. Di sini ada tiga model. DIR Z itu adalah obligasi tanpa kupon. DIR Euro itu adalah euro mata uang euronya tadi. DIR US adalah untuk DIR Amerika Serikat tadi. Di mana itu bisa kita bilang risiko aset pertama, risiko aset kedua, dan risiko aset ketiga. Nominal itu tadi kita lihat sejumlah 15 untuk DIR 1 sama dengan 15.210, DIR Euro sama dengan 13.164 dolar, DIR US atau Amerika Serikat sama dengan 46.600. Dari penjelasan rumus tersebut, artinya ini adalah risiko gabungan portofolio terdiri dua aset jenis
risiko utama. Di mana risiko individual, ya yang tadi seperti saya bilang ada 3 jenis, yaitu risiko pertama, kedua, dan ketiga. Dan ada risiko gabungan yaitu diversifikasi atau covariance risk. Oke, untuk ini bisa saya lanjut. Ini adalah merupakan penerapan langsung dari teori portofolio modern atau bahasa Inggrisnya masih yang tadi Modern Portfolio Theory atau MPT, karena dia mirip secara langsung dengan deviasi standar dengan mengganti kepersamaan 5, yaitu persamaan tadi dia portofolio rumus tersebut, di mana nilai DR individual yang telah kita hitung kita bisa dilihat seperti rumus tersebut. DR portofolio sama dengan 15.210, yaitu tadi obligasi di pangkat 2 ditambah 13.164 yang euro tersebut di pangkat 2 kan, ditambah 46.600 yang nilai Amerika Serikat di pangkat 2, ditambah 2 dikali row-nya Z dan euro, yaitu sudah ditentukan nilai itu, yaitu minus 0,2 dikali 15.210 dikali 13.164, ditambah 2 dikali row-nya Z dan Amerika Serikat US, nominal itu sudah ditentukan yaitu 0,4 dikali 15.210, diernya Z tadi obligasi tanpa kupon, dikali 46.600, diernya Amerika Serikat, ditambah 2 dikali row US dan euro dengan nominal 0,1 dikali 13.164 dikali 46.600 dikurung dipangkatkan setengah sama dengan hasil itu kita hitung sama dengan $56.443. Oke. Oke. Untuk un- Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ini akan dilanjutkan kepada rekan saya Bapak Daniel. Oke, terima kasih Pak Doni. Setelah kita mendengar penjelasan mengenai risk matrix, maka kita akan membahas mengenai model lain, yaitu pendekatan historis atau simulasi belakang atau back simulation, di mana model ini dianggap memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan yang lebih sederhana atau lebih simpel ya dibandingkan dengan risk matrix. Kemudian yang kedua, pendekatan ini tidak mengharuskan adanya pengembalian aset seperti opsi dan surat berharga jangka panjang, jangka pendek. Oke, terima kasih Bapak Doni. Selanjutnya kita akan membahas setelah mendengar penjelasan banyak mengenai risk matrix, maka kita akan membahas model lain, yaitu pendekatan secara historis atau simulasi belakang atau back simulation, di mana model ini dianggap memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan yang dianggap lebih sederhana atau lebih simpel dibandingkan risk matrix. Yang kedua, pendekatan ini tidak memerlukan pengembalian aset seperti opsi dan surat berharga jangka pendek atau obligasi, sehingga distribusinya secara normal. Yang ketiga, pendekatan ini tidak memerlukan perhitungan untuk menghitung deviasi standar dan korelasi. Ya, jadi ide dasarnya itu adalah mengambil portofolio pasar aset yang terkini seperti foreign exchange, obligasi, ekuitas, dan lain-lain, dan kemudian menilai ulang aset-aset tersebut berdasarkan harga aktual ataupun imbal hasil yang berlaku pada aset-aset tersebut kemarin, sehari sebelumnya, dan seterusnya. Umumnya ini biasa kita hitung sampai dengan 500 hari terakhir. Next. Oke. Selanjutnya diperlukan adanya 6 langkah untuk menghitung file portofolio mata uang, dan perlu dicatat bahwa pendekatan metodologis yang sama akan diikuti untuk menghitung file aset
liabilities atau derivatif apapun selama harga pasar tersedia pada aset tersebut selama periode waktu historis yang cukup panjang. Jadi langkah pertama kita akan mengukur paparan, mengubah posisi mata uang asing saat ini menjadi ekuivalen dolar menggunakan nilai tukar pada saat ini. Kemudian langkah kedua kita akan mengukur sensitivitas. Ukur sensitivitas ini setiap posisi falas dengan menghitung deltanya, di mana nanti delta mengukur perubahan nilai dolar dari setiap posisi falas. Yang ketiga, kemudian kita melakukan pengukuran risiko. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah perubahan persentase aktual dalam nilai tukar pada masing-masing dari 500 hari terakhir. Kemudian untuk langkah keempat ini sebetulnya kita pengulangan dari langkah ketiga. Jadi untuk menghitung kerugian dan atau keuntungan falas pada masing-masing dari 500 hari perdagangan terakhir tidak termasuk hari akhir pekan ya dan hari libur pada saat pasar falas tutup. Kemudian yang kelima kita mengurutkan hari berdasarkan risiko dari yang terburuk atau terendah sampai terbaik atau tertinggi. Yang terakhir angka ke-6 kita menghitung VAR-nya. Jadi setelah kita lihat adanya kelebihan ataupun manfaat yang bisa kita dapatkan dari pendekatan historis seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, maka simulasi historis juga memiliki kekurangan atau kelemahan. Di sini antara lain adanya tingkat keyakinan yang kita miliki dalam angka VAR 1% berdasarkan 500 observasi karena secara statistik angka 500 observasi itu bukan merupakan angka yang banyak ya. Jadi akan adanya rentang keyakinan yang sangat lebar ataupun kesalahan standar di sekitar angka estimasi. Kemudian simulasi ini juga bergantung pada data masa lalu, sehingga di sini kurang mencerminkan adanya risiko ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya, ataupun tidak responsif terhadap adanya volatilitas yang baru. Next-nya, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai model ketiga, ya, ini model pendekatan simulasi Monte Carlo. Untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh sejumlah kecil pengamatan aktual, ini dianggap sebagai salah satu metode paling fleksibel dan powerful. Jadi di sini model ini mengatasi kelemahan dari historical simulation dengan menggunakan jumlah observasi yang jauh lebih banyak, yaitu bisa mencapai ribuan, bahkan sampai 10.000 observasi. Menggunakan matrik covariant historis dan random number generator untuk mensiseskan observasi, di mana tujuannya adalah untuk mereplikasi distribusi hasil observasi dengan data sintesis. Kemudian cara menghitung Monte Carlo simulation. Yang pertama kita akan menghitung historic variance kurang covariance matrix delta dari foreign exchange. Kemudian yang kedua, matriks di atas didekomposisi ke dalam dua symmetric matrix, yaitu A dan E postpone ya. Jumlah di row A menjadi jumlah di kolom A. Simulasi Monte Carlo ini merupakan alat untuk mempertimbangkan penilaian portofolio berdasarkan semua kemungkinan kombinasi faktor yang menentukan nilai sekuritas. Jadi model tersebut itu menghasilkan nilai pasar yang acak yang diambil dari distribusi normal, multivariat yang mewakili setiap variabel. Oke, untuk yang terakhir di sini ada expected shortfall. Jadi pendekatan lain yang bisa digunakan adalah perkiraan kekurangan atau expected shortfall untuk mengukur rata-rata kerugian dalam skenario yang terjelek ya, yaitu kerugian rata-rata melebihi batas VAR. Jadi VAR di sini hanya menunjukkan batas kerugian maksimum dengan tingkat kepercayaan tertentu, tetapi tidak memberitahu seberapa besar kerugian bisa terjadi di luar batas tersebut.
Jadi expected shortfall atau IS ini menghitung rata-rata kerugian dalam kejadian ekstrim di luar VAR, memberikan gambaran lebih akurat tentang risiko yang sebenarnya. Distribusi pengembalian seringkali memiliki fat tails, yang berarti kejadian langka seperti black swan event, yang bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar ya, dari yang diperkirakan oleh VAR. Sehingga IS lebih dianggap lebih efektif dalam mengukur risiko karena mempertimbangkan kerugian di luar batas value at risk. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Ibu Purwandari. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Daniel. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba menyampaikan mengenai model risiko pasar yang lain, yaitu model regulasi dengan menggunakan kerangka standar dari BIS. Jadi untuk pengembangan model risiko pasar internal yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, sebenarnya merupakan respon dari proposal dari BIS itu sendiri pada tahun 1993 untuk mengukur dan mengatur exposure risiko pasar bank dengan memberlakukan persyaratan modal pada portofolio perdagangan mereka. BIS ini sendiri sebenarnya adalah organisasi yang mencakup bank-bank sentral terbesar di dunia. Setelah menyempurnakan proposal ini selama beberapa tahun, yang terbaru pada tahun 2013, BIS ini memutuskan pendekatan akhir untuk mengukur risiko pasar dan cadangan modal yang diperlukan bagi lembaga keuangan untuk menahan dan bertahan dari kerugian risiko pasar. Tingkat modal yang diperlukan. Oh, okay. BIS ini adalah organisasi yang mencakup bank-bank sentral terbesar di dunia. Jadi setelah menyempurnakan proposal ini selama beberapa tahun, yang terbaru yaitu pada tahun 2013, BIS ini memutuskan pendekatan akhir untuk mengukur risiko pasar dan cadangan modal yang diperlukan bagi lembaga keuangan untuk menahan dan bertahan dari kerugian risiko pasar. Tingkat modal yang diperlukan untuk melindungi dari risiko pasar ini merupakan tambahan dari tingkat modal minimum yang harus dimiliki bank untuk tujuan risiko kredit. Dan sejak tahun 1998, tepatnya pada bulan Januari, bank-bank di negara-negara yang menjadi anggota BIS ini dapat menghitung risiko pasar mereka dengan salah satu dari dua cara. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan kerangka kerja standar sederhana yang nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah dengan persetujuan regulasi, yaitu dengan menggunakan model internal mereka sendiri. Nah, untuk yang pendekatan pertama yang tadi disampaikan, salah satu caranya yaitu dengan menggunakan pendekatan faktor risiko parsial. Jadi pendekatan ini awalnya adalah disebabkan karena krisis keuangan memperlihatkan adanya sejumlah kekurangan dalam rangka mengukur risiko pasar sesuai dengan aturan Basel II. BIS juga mengidentifikasi kekurangan pada pendekatan standar, di mana kekurangan tersebut meliputi kurangnya kepekaan risiko, kemudian pengakuan yang sangat terbatas terhadap manfaat lindung nilai dan diversifikasi, dan ketidakmampuan untuk secara memadai menangkap risiko yang terkait dengan instrumen yang lebih kompleks. Jadi untuk mengatasi kekurangan pendekatan standar tadi, Basel III mengusulkan pendekatan faktor risiko parsial sebagai pendekatan standar yang telah direvisi. Pendekatan faktor risiko parsial ini menerapkan bobot risiko pada nilai pasar sekuritas portofolio perdagangan dengan penyempurnaan untuk mencerminkan lindung nilai dan diversifikasi sekuritas secara hati-hati. Jadi secara khusus pendekatan faktor risiko ini mengharuskan proses yang harus diikuti oleh lembaga keuangan untuk menentukan persyaratan modalnya. Ada 3 tahapan yang harus dilakukan di pendekatan faktor risiko parsial ini. Yang pertama adalah menetapkan instrumen ke dalam bucket list, bucket aset. Jadi instrumen-instrumennya kemudian ditempatkan dalam dana aset di masing-masing dari 5 kelas risiko menurut kesamaan risikonya. Kelas risiko tersebut meliputi valuta asing, kemudian ada suku bunga, ekuitas, kredit, dalam hal ini termasuk dengan sekuritisasi dan komoditas. Kemudian yang kedua adalah menghitung ukuran risiko dari masing-masing bucket yang tadi sudah dibuat.
Jadi ukuran risiko ini dihitung untuk setiap bucket menggunakan rumus yang telah ditetapkan oleh regulator berdasarkan estimasi IS atau estimate shortfall tadi. Nilai pasar aset dalam setiap kelompok dikalikan dengan bobot risiko, kemudian bobot risiko tadi yang telah ditetapkan oleh BIS itu dibedakan berdasarkan kelas aset yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan semua bucketnya. Jadi setelah dikumpulkan, ukuran risiko dari masing-masing kelompok aset ini adalah dijumlahkan untuk memperoleh kebutuhan modal untuk portofolio perdagangan. Selanjutnya akan dibahas juga mengenai peraturan dari BIS itu sendiri dan bagaimana model internal dari bank besar. Jadi untuk persyaratan modal BIS untuk exposure risiko pasar yang diperkenalkan pada Januari 1998 memungkinkan bank-bank besar untuk tunduk pada izin regulatory untuk menggunakan model internal mereka sendiri untuk menghitung risiko pasar. Jadi bukan menggunakan kerangka kerja standar. Persyaratan modal risiko awal dimasukkan sebagai bagian dari apa yang kemudian disebut dengan aturan modal Basel I. Namun rincian perhitungan modal ini telah disempurnakan dan kemudian direvisi selama bertahun-tahun. Saat ini model internal lembaga keuangan diatur dengan menggunakan versi Basel 2.5 yang telah diimplementasikan pada tahun 2012, kemudian Basel 3 diberlakukan bertahap antara tahun 2013 dan tahun 2019 dari aturan untuk modal yang memadai di lembaga keuangan. Nah, selanjutnya di model Basel 2.5 mengharuskan proses berikut diikuti oleh lembaga keuangan besar untuk yang menggunakan modal internal untuk menghitung biaya modal risiko pasar. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah dalam menghitung DIR, daily earning at risk, lembaga keuangan harus mendefinisikan perubahan yang merugikan pada tingkat berada pada persentil ke-99. Kemudian lembaga keuangan harus mengasumsikan kepemilikan minimum untuk periode 10 hari. Dalam hal ini berarti DIR harian akan dikalikan dengan akar 10. Kemudian yang ketiga, lembaga keuangan harus menambahkan VaR yang tertekan atau VaR yang dimaksudkan untuk mereplikasi perhitungan VaR yang akan dihasilkan pada portofolio perdagangan lembaga keuangan jika faktor pasar yang relevan mengalami periode stres. Selanjutnya, nah karena ada kekurangan ini, maka pada Basel 3 itu mengusulkan untuk mengganti model VaR dengan model yang didasarkan pada Extreme Value Theory dan Expected Shortfall atau IS. Jadi ukuran IS ini akan menganalisis ukuran dan kemungkinan kerugian di atas persentil ke-99 dalam periode krisis untuk aset yang diperdagangkan. IS ini juga merupakan ukuran risiko yang mempertimbangkan serangkaian hasil potensial yang lebih komprehensif dibandingkan dengan VaR itu sendiri. Perubahan dari IS ini menyoroti pentingnya mempertahankan modal regulasi yang cukup, tidak hanya dalam kondisi pasar yang stabil, tetapi juga dalam periode tekanan keuangan yang signifikan. Jadi secara garis besar ada 2 metode yang digunakan untuk mengidentifikasi periode stres dan menghitung persyaratan model di bawah model internal. Yang pertama adalah dengan metode langsung dan yang kedua adalah dengan metode tidak langsung. Secara singkat, metode langsung itu didasarkan pada pendekatan Basel 2.5/VaR. Kemudian yang metode tidak langsung itu sendiri adalah dengan menggunakan persyaratan pada Basel 3. Jadi demikian mungkin secara keseluruhan materi mengenai risiko pasar. Untuk selanjutnya summary dari materi risiko pasar ini akan disampaikan oleh Bapak Ketut. Baik, terima kasih Ibu Purwandari dan terima kasih juga kepada rekan-rekan kelompok 2 lainnya yang telah luar biasa memaparkan tentang risiko pasar. Mulai dari definisi, mulai fungsi-fungsi risiko pasar, dan terakhir kita banyak mendengar tentang model yang dipakai untuk mengukur risiko pasar
sehingga kita mampu memanage risiko dengan baik. Selanjutnya saya akan mencoba membuat ringkasan dari apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Pertama-tama kita sama-sama tahu bahwa risiko pasar adalah risiko yang melekat pada diri sebuah pihak yang melakukan investasi keuangan, ya, inherent sifatnya. Jadi oleh karena itu pentingnya risiko ini mengapa perlu sampai diatur oleh regulator, karena memang lembaga keuangan adalah di samping sebagai financial intermediary, dia juga adalah pengumpul dana masyarakat. Begitu pentingnya sebuah nilai atau dilindungi. Saya dengar tadi ada yang mengatakan melindungi nilai, artinya jangan sampai rugi besar. Juga perlu melakukan kegiatan yang sifatnya kehati-hatian atau prudensia dalam menghandle risiko ini. Jadi risiko pasar tadi telah dijelaskan berbagai model untuk mengukur dan sebagainya. Berikut contoh-contohnya. Contoh berikut juga kelemahan masing-masing model dan mengapa model ini kurang bagus untuk diterapkan untuk sesuatu hal. Kalau boleh saya simpulkan, pertama yang tadi bahwa risiko pasar adalah sifatnya inherent, oleh karena itu harus perlu dimanage dengan bagus. Kemudian model-model yang dipakai untuk menghandle risiko ini antara lain adalah risk metric, ya, yakni pendekatan varian atau covariance, lalu simulasi historis atau simulasi backward, hitung balik. Kemudian yang paling bagus katanya adalah simulasi Monte Carlo, dan yang keempat tadi dibahas oleh rekan kita Ibu Purwandari adalah tentang kekurangan yang diharapkan atau kita bilang expected losses. Jadi kalau diperhatikan tadi tiga pendekatan pertama atau tiga model yang pertama itu memberikan hasil metode yang berbeda untuk mengetahui value at risk sebuah aset, ya. Sedangkan kalau expected shortfall boleh dikatakan adalah cara tradisional menghitung value at risk. Jadi masing-masing punya kekuatan kelemahan-kelemahannya. Dapat saya sampaikan bahwa di samping regulasi, ada kebijakan di samping keempat pendekatan tadi, juga masing-masing dinilai dari segi keruwetan atau simplicity-nya dan akurasi dari masing-masing model, ya. Nah, risiko pasar itu menjadi perhatian regulator, ya. Seperti saya katakan tadi, mengapa? Karena risiko pasar itu karena peran lembaga keuangan, baik itu bank ataupun asuransi, ya, yang kita ketahui sebagai perantara keuangan atau intermediary antara pemilik uang dan investor misalnya, dan dia juga adalah sebagai fund pooling dari masyarakat. Jadi oleh itu diwajibkan pemerintah Federal Reserve dan bank-bank besar bersepakat untuk membuat sebuah aturan kalau bisa. Tapi di samping itu sebenarnya pihak bank pun memberlakukan internal model untuk menghitung risiko pasar masing-masing. Jadi dengan demikian yang tidak boleh dilupakan adalah karena ini kita bicara soal risiko manajemen, enterprise risk management, yang perlu diperhatikan nanti adalah monitoring, pemantauan kembali setiap model yang dipakai. Apakah sudah tepat? Itu siklusnya harus demikian, karena proses manajemen itu adalah mulai dari dengan identifikasi risiko seperti kita ketahui, mengakses risiko, dan terakhir selalu ada proses pemantauan ulang. Saya kira itu summary yang saya dapat sampaikan tentang risiko pasar. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman kelompok 2. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sparta yang membimbing kami dalam mata kuliah ini. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat kesuksesan dan kemampuan
mengendalikan risiko, terutama risiko pasar yang kita hadapi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima Terima kasih. kasih. Sampai jumpa.